jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Pembahasannya bagus banget nih. Tema kita adalah awas, nanti nggak sah. Oke, aku yakin banget ya udah banyak jamaah yang penasaran dengan penjelasan Habib Usman tadi nih mengenai najis apa yang ada di sekitar kita yang akhirnya bisa masuk ke dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasti penasaran kan apa Bib? Tadi Habib sudah menjelaskan sedikit Bib. Najis apa yang ada di sekitar kita yang bisa masuk ke dalam kisah Rasulullah itu apa Bib? Boleh sekarang? Boleh sekarang, Atau mengenai aja? apa aku penasaran. Ya akhir. Afwan Mas Soni, Afwan Syekh Muhammad Jaber, Afwan Syed Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana cicak ini luar biasa. Wajak Cicak. kalau bahasa Arabnya. Penyakit yang di dalamnya ada ditimbulkan kalau misalkan jatuh, ya kan, kesayuran, ente mau makan nggak? Enggak. Enggak, karena kan di dalamnya itu kan berarti kan mengandung daripada cicaknya. Iya. Kotoran dan menjijikan. Aduh. Dan juga kita sering juga dijatuhkan kotoran sama cicaknya. Sadar ataupun enggak sadar, karena apa? Karena sangat kecil. Nah, kita harus ditegaskan bahwasanya ini termasuk binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Jadi di dalamnya tidak memiliki darah yang mengalir. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jaber. Kalau yang tidak mengalir darahnya, yang dimana ini tidak dikatakan kategori najis yang besar. Cukup dicuci doang bersih. Darah yang mengalir, semua bagian tubuhnya yang keluar dari tubuh kotorannya adalah suci. Maknanya sini gini gampang. Ketika kita harus memahami bahwasanya ternyata ya kotoran binatang yang kecil itu nyamuk ya kan. Terus apalagi tuh laron itu tidak dikategorikan najis karena itu dimafu. Karena apa? Karena cicak pun sama, dimafu juga. Karena sangat kecil. Tapi kalau cicak yang jatuh, cicaknya yang ada ya kan masuk ke dalam tempat makan kita. Nah, inilah kita menjijikan yang nggak boleh kita makan. Takutnya jadi penyakit dan lain sebagainya. Karena apa? Cicak merupakan di sini dijelaskan hewan yang fasik. An Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bigatlil wajak wasamahu fawasik. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan sejenisnya, cicak dan sejenisnya. Karena apa? Karena sama-sama nih, cicak, tokek, karena satu keturunan. Karena satu apa namanya? Satu runtunan. Beliau menyebutkan hewan ini termasuk hewan yang fasik. Wa Rasulullah SAW dan Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api, yakni untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi cicak tuh sampai dikipas-kipasin tuh, ya kan? Kipasin siapa? Kipasin apinya yang dibakar oleh Raja Namrud. Untuk apa? Agar apinya semakin besar. Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar oleh apinya Namrud, padahal apinya sangat besar. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Man qatala wajak fi awali darbatin kutiba lahu mi'atu hasanah wa fi tsaniyah duna dzalik wa fi tsalits duna dzalik. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala. Jadi dapat pahala tuh. Maka siapa orang yang memukul satu kali dapat 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka bagian pahalanya dikurangin dari pahala pertama. Dan dia pukul lagi misalkan, maka dikurangin lagi. Mana gini, kalau ada orang yang mukul cicak langsung mati, dah dapat 100. Kalau dimukul satu cetak gak mati, dua cetak gak mati ya kan, maka dikurangin. Pukul lagi yang ketiga dikurangin lagi, bahkan bisa sampai cuma dapat 20. Nyiksa, bro. Karena menyiksa. Nggak boleh nyiksa binatang. Nah betul. Jadi harus sekali pukul. Inilah yang dikatakan sunnahnya malam Jumat biasanya. Iya. Cari cicak mukul. Bahkan Syekh Muhammad bilang dulu ketika sampai ada di Jakarta ada cicak dulu. Ya kan? Iya, tapi marah warga itu. Jangan. Kenapa Bib ini? Ya, kita cari, anak bilang cari hasanat, 100 hasanat. Tapi kenapa kira-kira tidak ada yang menerima? Karena apa? Tidak lazim. Karena Tidak terbiasa di Indonesia Katanya ini. ada manfaatnya memakan nyamuk dan Nyamuk rantai makanannya. Oh gitu sih. Jadi manfaatnya jagain nyamuk gitu. Jaga nyamuk. Oh ternyata. Padahal gitu juga. sunahnya Rasulullah, dilihat ada cicak boleh dibunuh satu kali langsung mati.
Tapi di malam Jumat doang atau gimana? Oh iya itu. Sunnahnya malam Jumat. Oh sunahnya malam Jumat. Sekali sebenarnya hal-hal simpel yang ada di kehidupan kita tapi ternyata maknanya itu besar dan harus kita lakukan gitu ya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Tadi ada sempat pembahasan mengenai darah juga ya. Kalau darah kan ada beberapa yang tidak najis ya yang dimaafkan juga. Contohnya seperti nyamuk tadi kalau nggak sengaja gitu ya. Itu terkena itu tuh tinggal dibersihin aja gitu kan. Tapi ada pertanyaan gini Syekh Muhammad nih. Aku juga bingung kenapa orang ini bertanya seperti ini. Apakah dia sedang puber atau apa gitu ya. Jadi tetap aja aku harus baca ini Syekh. Jadi dia lagi berjerawat Syekh ceritanya Syekh.